Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana fi ulumil Quran min kitab Al-Muyassar fi ulumil Quran. Wa nahnu al-an fil liqa al-hadi asyar. Sekarang kita di pertemuan yang ke-11. Ya. Kita masih di Al-Faslu Ats-Tsani. Kita baru masuk ke Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua. Di kitab Al-Muyassar ini ada 6 pasal. Ya. Pasal yang pertama itu berkaitan tentang ulum nuzulil Quran. Yang di pasal yang pertama kita sudah ambil tentang al-wahyi, kita sudah ambil tentang nuzulul Quran, kita juga sudah ambil tentang awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala minal Quran, kita sudah ambil al-makki wal madani, kita juga sudah ambil yang terakhir asbabun nuzul kemarin. Nah, maka sekarang di pasal yang kedua ini kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan jam'ul Quran. Ya, ada 5 insya Allah yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang jam'ul Quran, proses pengumpulan dan sejarah pengumpulan Al-Quran. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang jumlah surat-surat Al-Quran dan bagaimana pembagian surat-surat serta ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir nanti kita bahas tentang Rasom Al-Mushaf dan tawabitnya. Baik. Di pertemuan 10 kemarin kita sudah ambil ya sejarah pengumpulan Al-Quran di fase yang pertama, yaitu di fase kenabian di zamannya Nabi SAW. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang kedua di halaman 62. Silakan dibuka kitabnya di halaman 62. Al-Marhalatus Tsaniyah, fase yang kedua, yaitu pengumpulan Al-Quran di zamannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika beliau menjadi khalifah. Baik. Biwafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam faqadatil ummatu ad-dhamanatal ula li hifzil Qur'ani. Dengan wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat kehilangan ad-dhamanatul ula. Ad-dhamanah artinya penjamin. Penjamin yang utama untuk menjaga Al-Qur'an. Bukan menghafal ya, menjaga di sini. Jadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menjaga Al-Quran di zaman kenabian. Beliau yang mengoreksi kalau ada hafalan para sahabat yang salah. Ya. Wa huwallazi ammanahu azza wa jalla minan nisyan. Ya, beliau adalah orang yang diammana. Ammana yu'amminu artinya diberikan keamanan dari an-nisyan, dari kelupaan. Artinya beliau nggak akan lupa. Nah, ya, didalili qala ta'ala sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Dan akan kami bacakan kepadamu Al-Qur'an fala tansa, maka janganlah engkau lupa illa masyaallah, kecuali yang Allah kehendaki. Artinya Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelupaan. Wa min huna alhamallahu sahabata radhiyallahu anhum liyaqumu bima yatmanu hifdzal Qur'an ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari situlah, dari wafatnya Nabi SAW, Allah memberikan ilham kepada para sahabat, memberikan taufik kepada para sahabat, agar mereka yakumu, melakukan, mayat manu, ya, melakukan sesuatu yang menjamin hifzul Quran, penjagaan Al-Quran, ba'dar Rasuli SAW. Tahqiqan limau'udihi subhanahu wa ta'ala bihifzihi ila akhir zaman. Ini merupakan ya, aplikasi tahqiq limau'udihi, mau'udnya janji, ya, aplikasi dari janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah yang akan menjaga Al-Qur'an sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik. Fakana al-jam'ul awwal fakana al-jam'u al-awwalu fi ahdi Abi Bakar. Maka pengumpulan Al-Quran yang sebenarnya itu mulai terjadi di zamannya Abu Bakar. Karena pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi itu maksudnya adalah pengumpulan Al-Quran di dalam as-sudur, di dalam dada. Ya. Taib. Waqad haka Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu qissata dzalika al-hadatsal jalal faqala arsala ilayya Abu Bakrin maktala ahli Yamamah wa indahu Umar. Faqala Abu Bakar inna Umar atani faqala innal qatla qad istaharra yaumal Yamamah bin nas wa inni akhsha an yastahirra al-qatlu bil qurra'i fil mawatin. Nah, Zaid bin Tsabit menceritakan kisah peristiwa yang agung itu
ya, awal mula, ya, embrio ide untuk mengumpulkan Al-Quran itu bagaimana kejadian awalnya. Kejadian awalnya muncul ketika Abu Bakar mengutus kepadaku maktal ahlal yamamah, ya, maktal ahlal yamamah. Maktal ahlal yamamah itu akibat qatli ahlil yamamah, maksudnya adalah ya berita tentang terbunuhnya penduduk Yamamah, ya. Penduduk Yamamah itu maksudnya para sahabat yang terjun ke perang Yamamah memerangi Musailamah Al-Kadzab. Nah, mana Musailamah Al-Kadzab itu tinggalnya di Yamamah. Yamamahnya bagian dari Najd. Nah, jadi Abu Bakar mengirim Umar, ya, berserta berita tentang ahli Yamamah. Faqala Abu Bakar inna Umar atani faqala. Nah, wa inda Umar. Faqala, ya, Abu Bakar inna Umar atani. Sungguhnya Umar telah mendatangi. Ya, kata Abu Bakar. Ya, innal qatla qad istaharra yaumal yamamah bin nas. Sesungguhnya peperangan itu telah memanas, ya, pada hari ini di apa namanya tempat bernama Al-Yamamah. Wa inni akhsha an yastahirral qatlu bil qurra'i fil mawatin. Ya. Kemudian saya khawatir bahwasanya peperangan itu al-qatl itu semakin memanas, semakin sengit kepada para al-qurra, para penghafal Al-Qur'an. Fayadhhabu katsirun minal Qur'an illa an tajma'u. Nah, ya, kemudian maka dengan wafatnya mereka itu nanti akan banyak sekali dari Al-Quran itu yang akan hilang kalau engkau tidak mengumpulkan Al-Quran itu. Wa inni la'ara an tajma'al Quran. Maka saya berpendapat bahwasanya hendaknya engkau mengumpulkan Al-Quran, wahai Abu Bakar. Nah, ini kata dari Umar kepada Abu Bakar. Qala Abu Bakar qultu li Umar. Kemudian Abu Bakar menyanggah Umar mengatakan kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Abu Bakar, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasul? Faqala Umar, maka Umar mengatakan huwa wallahi khair, demi Allah ini perkara yang terbaik wahai Abu Bakar. Falam yazal Umar yuraji'uni fihi, maka Umar terus membujukku hatta syarahallahu lidzalika sadri, sampai kemudian Allah melapangkan dadaku. Wa rawaitul ladzi ra'a Umar, dan aku berpendapat sebagaimana pendapatnya Umar. Nah, ini cerita dari Abu Bakar menceritakan tentang bagaimana diskusinya dengan Umar kepada Zaid, disampaikan kisah ini. Qala Zaid bin Sabit, maka Zaid bin Sabit mengatakan wa Umar indahu jalisun la yatakallam, dan ada Umar juga di situ, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan innaka rajulun syabun aqilun wala nattahimuka. Ya, kata Abu Bakar kepada Zaid, engkau adalah, ya, seorang laki-laki pemuda yang cerdas. Wala natahimuka, kami tidak meragukanmu lagi. Ya, kunta mataktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau dulu yang menulis wahyu untuk Rasul. Fatatabba al-Qur'ana fajma'hu. Maka sekarang, ya, carilah kembali Al-Qur'an yang pernah engkau tulis itu. Ya, maksudnya potongan-potongan ayat yang bertebaran itu cari kembali, fajma'hu, dan kumpulkan jadi satu. Nah, ini perintah dari Khalifah Abu Bakar. Ya, Umar di situ diam saja karena, ya, Umar bukan khalifah kala itu. Wallahi law kallafani naqla jabalin minal jibali ma kana asqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an. Kata Zaid bin Sabit, demi Allah seandainya dia menugaskan saya untuk memindahkan gunung, ya, maka itu tidaklah lebih sulit bagiku daripada apa yang dia perintahkan kepadaku untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi ini perintah yang besar sekali, mengumpulkan Al-Quran. Lebih baik saya diperintahkan mindahin gunung aja. Gitu. Qultu kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Zaid kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar dan Umar, bagaimana mungkin kalian berdua melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasul? Maka Abu Bakar mengatakan, huwa wallahi khair, ini adalah perkara yang insyaallah adalah khair. Falam azal uraji'uhu hatta syarahallahu sadri lilladzi syarahallahu lahu sadra Abi Bakrin wa Umar. Falam azal uraji'uhu, ya, hatta syarahallahu sadri. Ya, maka Zaid terus menerus bilang kepada Abu Bakar dan Umar, wah Abu Bakar Umar, kenapa melakukan sesuatu yang belum pernah lakukan Nabi terus? Ya. Sampai kemudian Allah bukakan, Allah lapangkan dadanya Zaid bin Sabit sebagaimana Allah lapangkan dadanya Abu Bakar dan Umar.
Faqumtu, maka kemudian aku pun melakukannya. Aku bangkit dari tempat dudukku, fatatabatul Qur'an ajma'uhu minar riqa'i wal aktabi wal usuf was sudurir rijal. Maka kemudian aku pun mengumpulkan Al-Qur'an dari ar-riqa, dari tulang-tulang, wal aktab, dari pelepah-pelepah kurma, wal usub, dari apa namanya? eh, lempengan-lempengan batu, wasudurir rijal, dan dari dada-dada para penghafal Al-Quran. Hatta wajadtu min surati Taubah ayatain ma Khuzaimah al-Ansari lam ajidhuma ma ahadin ghairi. Sampai kemudian saya tiba pada dua ayat dari surat At-Taubah. Yang mana dua ayat ini turun kepada Khuzaimah al-Ansari. Ya, dan ayat ini tidak ada yang menghafalnya selain Khuzaimah al-Ansari, yaitu yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum ila akhirih ma wa kanat as-suhuf allati jumi'a fiha al-Qur'anu inda Abi Bakr hatta tawaffahu Allah thumma inda Umar hatta tawaffahu Allah thumma inda Hafsah binti Umar. Kemudian singkat cerita ya tersusunlah kemudian satu mushaf besar yang di dalamnya Al-Quran sudah terkumpul dengan rapi dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Al-Quran ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat, kemudian berpindah ke tangannya Umar sampai Umar wafat, kemudian berpindah kepada Hafsah, putri dari Umar. Baik. Khasa'is jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakar wa ma'alimuhu. Apa keistimewaan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar? Min khilali hadithi Zaid as-Sabiq, dari hadis Zaid bin Thabit tadi, najmalu ma'alim al-jam'il bakri fi ma ya'ti. Ya, bisa kita simpulkan bahwasanya ada beberapa poin yang merupakan kekhususan dari pengumpulan Al-Quran di zamannya Abu Bakar. Yang pertama, al-maqsudu bihadal jama'. Apa maksud dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar? Yaitu jam'ul maktub al-mutafarriq minal Quran fi kitabin wahid. Kalau pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi, itu pengumpulan Al-Quran di dalam dada. Kalau ini, di zaman Abu Bakar, ini pengumpulan Al-Quran yang tertulis, tapi tercerai-berai dalam satu kitab. Ya, dijadikan satu kitab. Wa min huna yatabayyanu anna hadzal amala lam yakun kitabatan mubtada'atan lil Qur'an. Dari sini jelas bahwasanya amal ini, perbuatan ini, lam yakun kitabatan mubtada'ah lil Qur'an. Ini bukanlah tulisan pertama untuk Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bukan pertama kali ditulis di zaman Abu Bakar. Di zaman Nabi sudah ditulis Al-Qur'an itu. Hanya saja masih tercerai-berai. Itu dia bedanya. Ini harus dipahami, ya. Walakinnahu i'adatun lima kutiba baina yadayin Nabi SAW. Tapi penulisan Al-Quran di zaman Abu Bakar itu adalah pengulangan saja dari yang pernah ditulis di zaman Nabi SAW. Itu harus dipahami baik-baik. Nah, karena ada yang bilang Al-Quran ditulis di zaman Abu Bakar. Enggak, Al-Quran dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Ditulis cuma di zaman Nabi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sababul jama'. Ya, apa sebab kenapa Al-Quran dikumpulkan di zamannya Abu Bakar? Al-khawfu min dhahabi syai'in min al-Quran bishtidadil qatli bil qurra fil mawatin. Yaitu kekhawatiran hilangnya Al-Quran, punahnya Al-Quran disebabkan oleh peperangan yang semakin banyak atau sering terjadi, ya, semakin sengit di mana-mana. Dan itu menewaskan banyak sekali para sahabat dari kalangan Al-Qurra. Baik. Nah, berarti dari sini bisa kita pahami bahwasanya para sahabat zaman dahulu menghafal Al-Quran itu tidak dengan tulisan. Karena belum ada kan Al-Quran yang satu paket begitu, yang utuh, ya, di zaman itu. Artinya para sahabat kan sudah banyak penghafal Al-Quran di kala itu. Tapi mereka tidak ada yang menghafal Al-Quran dari mushaf. Ya, karena belum ada mushaf kala itu. Ya, maka patokan hafalan mereka di zaman itu ya kepada as-sudur, kepada hafalan masing-masing. Begitu. Jadi diwariskan secara lisan, tradisi lisan di situ. Baik, kemudian poin yang ketiga berkaitan dengan al-mukallaf bil jama'. Siapa yang diberi tugas untuk mengumpulkan Al-Quran? Yang pertama adalah Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit. Ya. Wa qad dzakara Abu Bakar as-sifat allati ahhalat Zaidan fakhtarahu min duni sa'iris sahabah. Kenapa Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit atau memilih Zaid bin Thabit sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Quran?
Ya, karena Abu Bakar menyebutkan bahwasanya Zaid itu punya sifat-sifat yang membedakannya dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, apa sifat-sifatnya, keahlian-keahliannya? Yang pertama, al-mu'ahilat al-jismiyah. Ya, keahlian atau keistimewaan beliau dari sisi fisik. Innaka rajulun syab, kau masih muda. Wasyabab lahu atharuhu fil hayawiyah wan nasyab. Dan pemuda itu ya punya pengaruh, punya semangat begitu, al hayawiyah, hayahnya ya, lebih aktif ya, wan nasyad ya, dan lebih semangat. Kemudian al muahilat al aqliyah, kemudian dia keistimewaan dari sisi akalnya. Dia adalah orang yang akil, cerdas. Wala natahimuka aila nasyukku fi amanatika. Kami tidak meragukan keamanahanmu, ya, penjagaanmu, hafalanmu dan kemungkinanmu. Wal aqlu lahu dauruhu fi rajhanil amal wa salahihi, dan akal itu punya peran dalam merajihkan suatu amal dan memperbaikinya. Ya, kan kita bahas di kita baca di kitab Ma'alim itu, Ma'alim Maziyatul Aqal itu sebutkan bahwasanya akal itu salah satu maknanya adalah ya al-ulum an-nazariyah ya, atau al-amal bil ilmi. Baik. Kemudian al-muahilat al-amaliyah, dari sisi amal. Ya, beliau itu adalah orang yang kunta taktubul wahya di Rasulillah. Engkau adalah orang yang pernah menulis wahyu di zaman Rasulullah. Kemudian keistimewaan yang keempat, alasan kenapa Zaid bin Thabit yang dipilih, al-muahilat al-ilmiyah. Berarti kan amaliyah sama ilmiah ya. Amaliyah itu praktikalnya, ya, ilmiah itu ya keilmuannya. Hifzuhu al-Qur'ana kamilan ma'a hudurihi lil ardatil akhirah wa huwa muahilun muhimmun lam yarid fi hadithi Abi Bakrin. Muahilat ilmiah ini nggak disebutkan dalam hadisnya Abu Bakar ya. Ya, ceritanya Abu Bakar tadi. Akan tetapi beliau adalah orang yang hafal Al-Qur'an seluruhnya. Ma'a hudurihi lil ardatil akhirah. Ini keistimewaan beliau yang penting. Beliau hadir pada ardah al-akhirah. Ardah al-akhirah itu ya tahapan di mana Al-Qur'an itu dibaca dari awal sampai akhir. Ya, dibaca sampai akhir. Nah, nah. Baik. Jadi al-ardah al-akhirah ini adalah proses di mana Nabi SAW mendikte Al-Quran kepada para sahabat dari awal sampai akhir. Dan itu adalah dikte yang terakhir. Nah, Nabi pernah mendikte Al-Quran itu berkali-kali. Dikte yang pertama, ya mungkin ya, 4-5 juz. Dikte yang kedua, 10-15 juz. Dikte yang ketiga, begitu seterusnya. Nah, dan dikte yang terakhir itu 30 juz sekali duduk. Begitu. Dan yang hadir di kala itu adalah pembesar Qurra saja, Zaid, Ubay bin Ka'ab, Ali, Umar, Abu Bakar. Nggak semua sahabat hadir kala itu. Nah, maka ini adalah keistimewaan yang penting yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit dan tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Baik. Wa yadhharu anna hadhihi al-mu'ahilat lam tajtami fi wahdi minas sahabah. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengumpulkan 4 keistimewaan itu. Ya. Mimma rasyaha Zaidun radhiyallahu anhu li an yakuna al-aula lil qiyam bi hadil muhimmatil jalilah. Maka hal ini pun merasyahkan, menguatkan posisi Zaid agar menjadi orang yang paling utama untuk melakukan tugas yang mulia ini. Allati wasafa mada su'ubatiha, yang mana Zaid sendiri mensifati ya, level kesulitannya, mada su'ubatiha, tingkat kesulitannya. Ya, beliau mengatakan sampai-sampai bahwasanya memindahkan gunung lebih mudah. Lakin yassarallahu lahu al-amra. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan Zaid bin Thabit faqama biha khairat yamin fi muddatin wajizah. Maka Zaid bin Thabit mampu melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang secepatnya, seringkas-ringkasnya. Baik. Nah, itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang selanjutnya, masadir Zaid fil jama'. Dari mana sumber Al-Quran yang diambil oleh Zaid? Dari mana saja? Kan diperintahkan sama Abu Bakar untuk mengambil Quran dari ini, dari itu. Sumbernya dari mana? Ya. Ma dzakarahu biqaulihi fatatabba'tul Qur'ana ajma'ahu minar riqa'i wal aktabi wal usubi wa sudur rijal amma huwa faqad katabahu fi suhufin mutajanisah murattabah yashulu dhammuha baina diffatain bi khilafil qita' allati kutiba fiha sabiqan.
yadullu alaihi qauluhu fi akhir al-athar wa kanat as-suhuf allati jumi'a fiha al-Qur'an. Nah, beliau mengumpulkannya di kertas, ya, di lembaran-lembaran kertas yang suhuf, ya, suhuf mutajanisah yang sama, murattabah yang teratur berurutan, lebih mudah untuk dikumpulkan di antara dua sampulnya. Ya, bandingkan dengan pelepah kurma, gimana nyusunnya dengan tulang, ya, dengan ya, batu tipis, bagaimana nyusunnya di satu, kan repot gitu. Nah, ya, maka Zaid pun mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tadi yang tersebar di pelepah kurma, di kain, di riqa', ya, di potongan kain, di pelepah kurma, kemudian di potongan tulang paha kambing, tulang paha unta, dan batu-batu tipis. Ya, itu semua dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit dalam satu mushaf, dalam satu buku, sudah berbentuk mushaf. Ya. Baik. Nah, kemudian berkaitan dengan ini yang perhatikan di situ, ma tadammanahu hadzal mushaf, apa yang dikandung oleh mushaf ini? Tadammana hadzal mushafu ma thabatat qur'aniyatuhu. Ya, mushaf ini mengandung ayat-ayat yang memang sudah pasti itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Wa Zaid radhiyallahu anhu min alami sahabah bil ardatil akhirah, dan Zaid adalah di antara sahabat yang paling paham tentang al-ardah al-akhirah tadi. Wal aqrabu an yakuna al-qasdu jam'al Qur'an ats-tsabit laisa kullu ma quri'a baina yadir Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi la jumi'a la dakhala fihi ma turikat tilawatuhu. Pendapat yang paling dekat di sini adalah an yakuna al-qasdu jam'al Qur'an ats-tsabit. Pengumpulan Al-Qur'annya Zaid ini tujuannya adalah, niatnya adalah jam'ul Qur'an ats-tsabit, mengumpulkan Al-Qur'an yang sabit. Perhatikan kalimat yang sabit. Mengumpulkan Al-Qur'an yang telah pasti, yang telah ada, yang telah sabit. Walaisa kullu ma quri'a baina yaday Rasul, akan bukan berarti maknanya seluruh ayat yang pernah dibaca di hadapan Rasul, tidak. Karena kan ada ayat yang mansuh juga. Ayat-ayat yang mansuh itu nggak masuk. Ya, maka itu yang dimaksud dengan jam'ul Quran ats-tsabit, yang sabit saja, yang tidak mansuh saja, itu yang dikumpulkan sama Zaid. Kemudian yang kedua, tartibus suwar fi hadzal jama' wa ma ila dzalik. Bagaimana urutan surat di mushafnya Abu Bakar ini? Al-aslu fi dzalika annahu la ikhtilafa fi hadhil umur bal inna kutibat kama ahaduhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asalnya adalah tidak ada khilaf dalam masalah urutan-urutan suratnya, bal innaha kutibat kama ahaduhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menulisnya sebagaimana di zaman Nabi dulu. Ya, Zaid menyusun mushaf ini, susunannya itu sebagaimana susunan yang diajarkan oleh Nabi. Berarti ya sebagaimana kita dapati sekarang. Baik. Kemudian yang ketiga, dalla akhiru hadits Zaidin annahu kataba mushafan wahidan faqat. Nah, mushafnya ada berapa yang ditulis sama Zaid? Hanya ada satu saja. Udi'a inda Abi Bakrin, ya radhiyallahu anhu, itu dititipkan, ya, di sisi Abu Bakar, Suma Umar, kemudian Umar, kemudian inda Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha ba'da wafatihi. Kemudian berpindah tangan ke Hafsah, makanya dikatakan mushafnya di mushaf Hafsah, ya, Hafsah binti Umar. Walam yulzim ahadun bil akhdi bima fihi wa tarki ma siwa. Ya, di zaman itu, ya, tidak ada keharusan salah seorang untuk mengambil Al-Qur'an dari mushaf itu saja dan meninggalkan yang lainnya. Artinya masih ada khilaf dalam qiraat di zaman itu. Ya, masih ada khilaf dalam qiraat di zaman itu. Ya, maksudnya adalah kan Al-Qur'an itu memang diturunkan dengan bahasa Arab. Tapi ada versi-versinya kan bahasa Arab itu. Ya, artinya para sahabat itu membaca Al-Qur'an berbeda-beda tapi tanpa meniadakan makna. Nah, dan Umar di kala itu, ketika Abu Bakar di kala itu, begitu juga Umar, ketika mushaf ini sudah jadi, beliau tidak memerintahkan manusia untuk membaca Al-Quran harus sesuai dengan versi yang ada di mushaf ini saja. Nggak boleh baca versi yang lain, harus pakai yang versi ini. Nggak. Ya. Jadi pengumpulan hanya untuk mengumpulkan dalam satu mushaf, tapi tidak mewajibkan kaum muslimin untuk mengikuti mushaf yang sudah jadi itu. Baik. Fabaqiya sahabatu yuqri'una bima qara'u bihi fi ahdin nabi wa minhum man nusiha fil ardil akhirah. Nah, maka para sahabat pun, perhatikan ini penting sekali. Ya, para sahabat yuqri'un, mereka membacakan Al-Qur'an sebagaimana mereka membaca di zamannya Nabi.
Dan bacaan mereka di zaman Nabi itu kan ada yang terhapus di Al-Ardoh Al-Akhirah itu. Nah, karena nggak semua sahabat kan hadis ketika Al-Ardoh Al-Akhirah. Nah, Al-Ardoh Al-Akhirah itu nggak semua hadir para sahabat. Nah, sehingga banyak dari para sahabat yang nggak tahu kalau ayat yang mereka hafalkan itu ternyata sudah mansuh. Itu dia. Baik. Kemudian al-marhalatus salisah, ya, itu yang berkaitan dengan pengumpulan Al-Quran di zamannya Abu Bakar. Kemudian ya, tahapan fase yang ketiga yaitu marhalah di zamannya Utsman. Nah, kenapa di zaman Umar tidak ada? Ya, karena mushaf di zaman Umar itu ya masih mushaf yang di zaman Abu Bakar. Kemudian belum terjadi ikhtilaf, ya, tidak ada hal-hal yang mengharuskan untuk mengumpulkan Al-Quran kembali atau merevisi Al-Quran yang sudah ada, itu tidak ada. Nah, dan fokusnya Umar kala itu adalah untuk memperluas wilayah. Ya, tidak seperti Abu Bakar. Abu Bakar kan fokusnya untuk meredam konflik internal. Ya, sudah tenang internal, Umar melanjutkan meluaskan wilayah. Kemudian dikokohkan oleh Utsman dan seterusnya. Baik. Maka fase yang paling penting dari 3 fase adalah fase di zamannya Utsman ini. Ya, kita baca sekarang. Kanat hadhil marhalatu hiya khatimatu marahili jam'il Qur'an al-mu'tamad alaihi indal muslimin. Ini adalah marhalah penutup dari marhalah-marhalah fase-fase pengumpulan Al-Qur'an yang mu'tamad, yang dianggap oleh kaum muslimin. Artinya yang benar, ya. Waqad kanat muhimmatu Utsman ya tatamassalu fi nashi mushafi Abi Bakar ila adadin minal masahib liyatamida 'alaiha al-muslimun. Ya, bisa kita lihat perhatian besar dari Utsman terhadap masalah pengumpulan Al-Qur'an ini adalah bagaimana beliau mengcopy paste mushafnya Abu Bakar itu menjadi beberapa mushaf agar menjadi pegangan kaum muslimin. Walitakuna mi'yaran ya'lamuna bihi sihhata ma yunsabu ilal Qur'an min haitsu usuli hurufihi wa kalimatihi wa jumalihi. Dan agar mushaf-mushaf tadi yang diperbanyak oleh Utsman itu menjadi mi'yar, menjadi timbangan. Ya'lamuna bihi, dengannya manusia mengetahui sihhata ma yunsabu ilal Qur'an, kebenaran apa yang disandarkan kepada Al-Qur'an. Ya, misalkan kalau ada khilaf di antara mereka, maka mereka tahu merujuknya kemana gitu. Makanya diperbanyaklah oleh Utsman ya mushaf itu. Jadi 4 atau beberapa. Id qad yasihu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atin lakinnaha mimma turika fil ardil akhirah falam yuqra biha. Ya, karena ada qiraat-qiraat yang memang benar itu qiraatnya Nabi, akan tetapi di al-ardoh al-akhirah qiraat itu tidak dipakai lagi. Ya, hanya ada 7 qiraat yang akhirnya yang dianggap mutawatir. Ya. Wa tarkun nas bila marja'in yarji'una ilaihi yaj'aluhum la yazaluna mustamirrin. Dan kalau membiarkan manusia tanpa ada timbangan, tanpa ada pemutus perkara kalau terjadi khilaf di kalangan mereka, akan membuat mereka mustamirina ya fi qiraatin ma turikat tilawatuhu. Mereka akan membaca dengan qiraat yang sudah ditinggalkan. Fa yazharu hina idin al-ikhtilaf kama sanara fi qissatil jam' al-Utsmani. Ya. Maka kalau terjadi seperti itu akan muncul khilaf nantinya. Ya, maka ya, agar tidak terjadi hal yang seperti itu, maka Utsman berinisiatiflah untuk mengcopy paste Al-Quran itu menjadi beberapa mushaf ya, sehingga bisa disebarkan ke negeri-negeri kaum muslimin. Baik, yumkin istikhlasu amal. Ya, mungkin kita ringkas amalan atau proses pengumpulan Al-Quran di zamannya Utsman ini. Kita kumpulkan menjadi atau kita ringkas menjadi satu riwayat. Ya, dari riwayatnya Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Nah, dari sini bisa antum lihat ringkasan tentang peristiwa pengumpulan Al-Quran atau bagaimana Al-Quran itu ya dijadikan satu rujukan di zamannya Utsman. Yaitu riwayat dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Hudzaifah bin al-Yaman qadima ala Utsman wa kana yughzi ahli Syam fi fathi Armenia wa Azerbaijan
Hudzaifah bin Yaman menghadap kepada Utsman. Waktu itu beliau sedang memerangi penduduk Syam ya, dalam tahapan untuk membebaskan kota Armenia dan negara Armenia dan Azerbaijan sekarang. Ma'ahlil Iraq ya, waktu itu bersama ahlil Iraq. Fa'afza'a Hudzaifah ikhtilafahum fil qiraah. Ya, Hudzaifah menyaksikan bagaimana perbedaan para sahabat karena itu dalam masalah qiraah. Faqala Hudzaifah li Utsman ya Amirul Mukminin. Maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, wahai Amirul Mukminin, ya, udriku ya, adrik hadhil ummah qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al yahudi wan nasara. Wahai Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah. Ya, pegang umat ini kembali sebelum mereka berselisih di dalam masalah Al-Qur'an sebagaimana perselisihan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini ucapannya Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau di zamannya Abu Bakar itu yang pertama kali punya ide itu Umar. Nah, kalau di zamannya Utsman yang pertama kali punya ide itu Hudzaifah bin Yaman. Nah, fa arsala Utsman ila Hafsah an arsili ilaina bis-suhuf. Ya, nusikhuha fil masahib tsumma narudduha ilaiki. Nah, kemudian Utsman pun mengirim utusan kepada Hafsah binti Abi Bakar. Ya, meminta agar mushaf itu diberikan kepada Utsman untuk diperbanyak. Habis itu akan dikembalikan kepada Hafsah. Ya, fa arsalat biha Hafsah ila Utsman, maka Hafsah pun mengirimkan mushaf yang dimaksud. Ya, fa amara Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin Al-As wa Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham fanasakhuha fil masahib. Maka kemudian lagi-lagi Zaid bin Thabit menjadi kepala tim di sini. Zaid bin Thabit menjadi pengawas di sini. Ya, diperintahkan sama Utsman, wahai Zaid, ya, cari teman-temanmu, ya, yang engkau anggap berkompeten dalam masalah memperbanyak mushaf ini. Ya, maka dikumpulkanlah Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Waqa, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Al-Harith. Ya, maka kemudian mereka berempat ini memperbanyak mushaf tadi. Waqala Utsman lirrahti al-Quraisyin at-talatah. Ya, kemudian Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy tadi, yaitu selain ya, Zaid ya, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Az dan Abdurrahman bin Harith, itu yang dimaksud dengan 3 orang di situ. Idza ikhtalaftum antum Zaid bin Tsabit fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisyin. Kalau kalian bertiga berselisih pendapat dengan Zaid dalam masalah penulisan ayat Al-Qur'an ini, maka kembalikanlah kepada lisan Quraisy, artinya lahjah orang Quraisy. Ya, lahjah Al-Qur'an itu lahjahnya orang Quraisy. Nah, lahjahnya suku-suku yang lain juga kan ada. Maka kalau terjadi perselisihan antara lahjah suku lain dengan Quraisy, ambil yang Quraisy. Gitu. Wa inna ma nazala bilisanihim, karena Al-Qur'an turun itu dengan lahjahnya Quraisy. Fa fa'alu, maka kemudian mereka melakukan itu. Hatta idza nasahu as-suhufa fil masahib radda Utsman as-suhufa ila Hafsah. Kemudian ketika mushaf itu sudah selesai diperbanyak, ya, dikembalikanlah oleh Utsman mushaf itu kepada Hafsah. Wa arsala ila kulli ufuqin min mushafin mimma nasahu. Kemudian disebarkanlah mushaf yang sudah diperbanyak tadi ke setiap penjuru. Wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifatin aw mushaf an yuhraq. Kemudian ya, Utsman memerintahkan untuk membakar ya lembaran-lembaran atau mushaf-mushaf selain yang ya diperbanyak oleh Utsman tadi. Nah, khasa'is jam'il Qur'an fi ahdi Utsman wa ma'alimuhu. Apa karakteristiknya? Min khilali hadithi Hudzaifah as-sabiq yumkinuna an nastakhlisa ma'alima jam'il Qur'an fi ahdi Utsman abra'an muqat at-taliyah. Ya, khasaisnya yang pertama, al-maqsud bihadzal jama'. Apa sih tujuan dari jama' ini? Pengumpulan Al-Qur'an ini di zamannya Utsman ini, nasxu iddati masahif min mushafi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Kalau di zamannya Nabi itu pengumpulan Al-Qur'an maksudnya pengumpulan Al-Qur'an fis sudur. Kalau di zamannya Abu Bakar itu pengumpulan fi mushafin wahid fis sutur. Nah, kalau di zamannya Utsman itu nashu, ya, nashu iddati masahib, ya, menasakh menjadi beberapa mushaf dari mushafnya Abu Bakar yang sudah ada. Jadi kalau di zamannya Abu Bakar itu mengumpulkan dari potongan kertas, dari tulang pelepah korma dan sebagainya menjadi satu, maka kalau di zamannya Utsman itu ya memperbanyak mushaf yang sudah ada di zamannya ya Abu Bakar itu. Nah, alladhi huwa asul amal wa hadha sarihun fil athari sabiq fa arsala Utsman ila Hafsah an arsila ilaina. Nah, kemudian yang kedua sababul jama', ya. Kalau di zamannya Abu Bakar mushaf itu dijadikan satu dikarenakan khawatir Al-Qur'an itu hilang dari dada-dada para penghafal yang sudah wafat. Nah, kalau di zamannya Utsman sebab pengumpulannya apa?
al-khawfu minal ikhtilaf fi qiraatil Qur'an. Ya, kekhawatiran terjadinya permusuhan, khilaf disebabkan perbedaan dalam masalah qiraah. Kama dzakara Hudzaifah biqaulihi adrik hadil ummata qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahudi wan nasara, sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah tadi. Kemudian yang ketiga, al-mukallaf bihadzal jama'. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Qur'an di zaman ini? Kuwinat lajnatun lihadzal amal al-azim min arba'ah, yaitu 4 orang yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham. Panasakhuha fil masahif. Nah, hafalkan nama-nama ini. Mereka adalah orang-orang yang berjasa yang memperbanyak Al-Quran di zamannya Utsman. Nah, mushaf hasil karya mereka berempat inilah yang kemudian yang kita baca sekarang. Bukan hasil karya mereka, maksudnya atas kerja keras mereka lah, dengan taufik dari Allah, mushaf itu kemudian ya terkumpul, ya terjadi seperti sekarang ini, sehingga sangat memudahkan kita. Baik. Kemudian yang kelima, al-manhaj al-muttaba' fi rasmi hal ikhtilaf. Bagaimana manhaj, metode yang diikuti oleh 4 orang tadi dalam menulis mushaf ketika terjadi khilaf itu. Arsyadahum Utsman radhiyallahu anhu ila asasil qaidah allati ya'maluna biha hal ikhtilafihim rasbi kalimatin ma. Utsman memberikan petunjuk kepada mereka, kepada asasil qaidah, kepada prinsip dasar yang harus mereka lakukan ketika terjadi khilaf dalam menuliskan kata apapun dalam Al-Quran. Wa hadzal ikhtilaf muhtamalul hudusi fi lajnatin min iddati ashkhasin. Kenapa Utsman ngasih petunjuk, ya, ngasih peringatan di awal kalau terjadi khilaf nanti kembali kepada Zaid, ya, karena ikhtilaf itu muhtamalul hudus. Perhatikan kalimat ini, muhtamalul hudus artinya berpotensi terjadi fi lajnah, dalam satu lajnah, satu tim yang terdiri dari iddati ashkhas, dari banyak orang. Pasti ya, kalau banyak orang bekerja dalam satu tim pasti kan ada namanya perbedaan pendapat sebagainya. Maka Utsman sudah wanti-wanti kalau nanti terjadi perbedaan pendapat, kembalikan ke Zaid, ya, atau ke lisannya Quraisy. Bi khilafi amali Zaidin fil jam'il bakri, yang beda dengan yang dilakukan oleh Zaid di zamannya Abu Bakar dulu di proses pengumpulan yang pertama. Faqad kana bi mufradihi, kala itu Zaid sendirian. Faqala rahti al-Quraisyin as-salasa. Maka ya Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy selain Zaid tadi, "Idza talabtum antum Zaid bin Thabit fi syai'in al-Qur'an faktubuhu bilisani Quraisyin fa inna ma nazala bilisanihim." Ay farsumuhu bi tariqati nutqi Quraisy allati nazala al-Qur'an awwala ma nazala bi lughatiha. Artinya, kalau terjadi perselisihan, ya tulislah mushaf itu dengan metode penyebutannya orang Quraisy, yang mana metode penyebutannya orang Quraisy lah yang dijadikan sebagai asal di sini. Al-Qur'an turun dengan lugah mereka. Wa dzalika anna Zaid bin Thabit kana min ahli Madinah. Nah, kenapa Utsman ngasih pendapat begini? Ya. Nah, karena Zaid bin Thabit itu penduduk Madinah. Ya, orang Madinah. Sedangkan Quraisy itu adanya di Mekah. Nah, makanya tadi dikatakan kalau terjadi khilaf antara kamu dengan Zaid, jangan ambil kata Zaid, tapi ambil kata Quraisy. Gitu. Nah, kenapa? Ya, karena Zaid rubbama ta'athara rasmuhu lil Qur'an bi ba'di khasa'isi lahjatihi. Karena mungkin bisa jadi Zaid ini terpengaruh, ya, dengan lahjahnya sendiri, lahjah orang Madinah. Gitu. Ya. Misaluhu marwahu az-Zuhri annahum ikhtalafu yawma idzin fit tabut wat tabut, ya, wat tabut. Ya, faqala al-Qurasyyun at-tabut bita. Apa Zaid at-tabut bita marbutoh. Nah, di sini khilafnya contohnya. 3 sahabat tadi bilang tabut itu nulisnya pakai ta maftuhah. Zaid bilang pakai ta marbutoh. Faru fi ikhtilafuhum ila Utsman. Maka kemudian ya persisiannya disampailah ke Utsman. Ya, maka Utsman mengatakan uktubuhu at-tabut pakai ta maftuhah fa innahu nazala bilisani Quraisy. Karena itulah lahjahnya orang Quraisy pakai ta maftuhah. Ini contohnya. Nah, dari sini Anda melihat tabut pakai ta marbutoh apakah merubah arti? Tidak, tapi seteliti itu mereka. Ya, seharusnya kan mereka udah lewat aja khilaf yang nggak berarti begitu ya. Tapi ini kita ngomong masalah kitabullah, ya, sangat teliti di situ, sangat selektif, sehingga masalah yang kita kira sekecil ini pun mereka ya
ya, diskusikan mendalam sampai kemudian mereka tulis di mushaf mereka. Baik. Ya, itu dia akhwah, insyaallah taala di selanjutnya kita akan ambil poin yang keenam, adadul masahib al-mansuhah. Ya, al-mansuhah. Jadi ada berapa mushaf yang mansuh di zamannya Utsman. Nah, ini jarang dibahas dalam kitab-kitab yang lain. Ya, keistimewaan kitab ini adalah ada pembahasan-pembahasan yang jarang ditemukan di kitab-kitab yang lain. Ini penting sekali untuk kita pahami. Insyaallah taala kita ambil di kesempatan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.